Kan dari tadi saya lihat manyun terus. Ada masalah ya? Gitulah. Ada apa? Kesel saya. Kok bisa kesel? Ayolah, cerita. Kesel dah saya. Cerita lah. Jadi masalah itu kalau dipendam sendiri jadi kayak gitu. Kalau cerita kan mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan gitu. Ayo, Gimana kalau- saya tidak kesel? Mhm. Tadi itu kan ada pengawas. Ya. Saya lagi ngajar, diawasi. Terus gara-gara nggak saya pakai buku teks gitu, terus disalahkan. Siapa Oh. nggak kesel coba? Pengawas yang tadi. Oh. Emang apa yang dia katakan? Katanya sih kalau nggak pakai buku teks gitu, nggak sesuai dengan kurikulum gitu, siapa nggak kesel? Padahal kan kita bisa juga pakai alam sekitar, apa yang ada di kelas, kan bisa juga dijadikan bahan ajar. Emang tadi Bu Ajah ngajarnya di mana? Di luar apa di dalam kelas? Di sini terus saya padukan di luar kelas. Kan materinya juga Oh iya. tumbuh-tumbuhan juga di situ. Jadinya saya pakai tumbuh-tumbuhan apa yang ada di luar Yang itu. real gitu ya. Itu Itu kan sudah bagus. Kok bisa disalahkan sih? Iya, saya juga bingung. Terus pakai lapor kepala sekolah juga, kepala sekolah negur saya, kan kesel Bu. Oh, apa tadi negur gitu ya? Iya gitu. Nah, apa yang disampaikan sama kepala sekolah? Ya dia sampaikan sih apa yang diinginkan sama pengawas itu supaya saya pakai buku teks gitu. Oh begitu. Terus menurut Bu Ajah Fatimah nih, tadi pada saat ngajar tuh memang seperti apa? Apakah sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau di luar konteks itu gitu? Gimana? Tetap sih Bu, saya pakai berpedoman sama kurikulum. Cuma itu udah bahan ajarnya itu harus berdasarkan buku teks gitu. Padahal kan kita harus bisa juga variasikan dengan apa yang ada di sekitar. Malah itu lebih menyenangkan bagi anak-anak menurut saya gitu. Dan memang menurut pedoman pendidikan juga seperti itu. Nggak mesti pakai buku teks gitu juga. Ya sih betul juga, saya setuju sama Bu Ajah Fatimah. Jadi kalau kita mengajar dengan berpaku pada buku teks, pengembangan anak, pikiran anak itu jadi fokus di situ aja. Kalau Iya. kayak yang Ibu lakukan tadi kan, anak bisa mengkombinasikan konteks Iya. learning lah gitu ya kan. Padahal anak-anak ya senang gitu. Terus pemahaman mereka bagaimana? Cepat karena dekat dengan sekitar mereka, nggak cuma baca gitu. Gitu. Terus kalau nilai mereka bagaimana setelah Ibu mengajar tanpa teks atau apa? Bagus, iya. Cuma hanya 2 orang kayaknya yang masih rendah, tapi nggak rendah-rendah gitu juga. Terus kan selama ini nih, memang saya memperhatikan Mbak Jawa Timur kalau ngajar itu banyak kadang di luar, di dalam, kadang juga memang betul jarang menggunakan buku teks. Dan berdasarkan pengalaman Ibu nih, saya kan Ibu sudah 4 tahun mengajar kelas 6. Bagaimana, apa sih pengaruhnya nih? Apakah ada keterlambatan atau ketidaksesuaian pada saat anak-anak ujian atau apa gitu? Bagaimana nilai ujian anak-anak? Kalau nilai ujian anak sih ada sih yang di bawah standar, tapi kan beda KKM dengan standar ujian itu kan beda. Persentasenya kira-kira berapa persen tuh yang tidak capai itu? Kalau dilihat sih sekitar beberapa orang, paling 2-3 orang. Oh, nggak banyak. Tapi kalau standar ujian dia mencukupi, mencapai. Berarti selama ini walaupun dapat pakai buku teks, tujuan pembelajaran tercapai, hasilnya bagus, gitu ya. Terus sekarang ini kan sudah terlanjur ditegur sama kepala sekolah, gitu ya. Apalagi mengibahkan pengawas juga, daerah juga kita ya. Nah, gimana rencana buat menyikapi masalah ini sekarang? Saya sih ini rencananya saya sih ngomong dulu sih sama kepala sekolah. Saya utarakan dulu alasan saya seperti ini. Siapa tahu nanti kepala sekolah bisa nyampaikan ke pengawas supaya jangan saya aja yang disalahkan. Tadi tidak sempat menyampaikan kepada pengawas gitu. Pernah saya sampaikan sih, tapi kayak nggak nerima gitu. Saya saya nyampaikan cuma nggak panjang lebar, saya membela diri aja sedikit gitu. Mungkin karena saya emosi juga sih. Ya mungkin ya kalau begitu masalahnya ya rencana Ibu bagus sih, ngomong dulu ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mungkin sebagai pemangku kebijakan
sebagai pemegang tanggung jawab mungkin belum bisa ngomong dari hati ke hati atau depan dulu ini ke bu pengawas, mungkin ada solusinya terkait dengan itu biar jangan sampai jadi masalah di luar gitu ya. Terus rencananya sekarang kapan ke Pak Kepala Sekolah? Rencana sih kebetulan kan hari ini kepala sekolah rapat, mungkin kita nunggu aja dia pulang rapat. Tapi saya ragu juga sih, Kok bisa ragu? jangan-jangan nanti kepala sekolah nggak nerima lah sama saya. Gak apa-apa, yang penting kan Bu Hajah punya niat baik tuh, ingin nggak jadi masalah ke depannya, jangan sampai jadi masalah di luar juga. Baik itu hubungan dengan kepala sekolah juga jadi nggak enak kan, dikirain nggak pernah ngajar kan. Jadi ya bagus juga sih, lebih cepat lebih baik kita ini menghadap ke ini kepala sekolahnya gitu. Rencananya kapan kira-kira yang ini? Rencananya sih cepatnya, cuma saya ragu kalau sendiri tuh. Tadi kepala sekolah WA sih, katanya ntar paling jam 11. Mungkin Ya, mau ditunggu. saya nunggu dah Ya, nanti jam 11 ya jam 11. tapi apa Gimana? saya ragu juga sendiri mau menghadap kepala sekolahnya. Oh, mau ditemani? Ya kalau bersedia. Boleh lah. Mungkin saya enggak ini ya, saya tidak bisa enggak akan ngomong ya, saya hanya sebagai pendengar, bagi pendengar di antara ibu sama Pak Kepala Sekolah gitu ya. Mungkin Kepala Sekolah juga tadi marah-marah karena mendengar itu pihak. Nanti setelah Bu Hajah menjelaskan mungkin ada solusi lebih baik gitu. Jadi lebih netral. Nanti saya juga sebagai pihak netral di situ. Dengan dari pihak yang yang mengamati bagaimana Ibu Hajah mengajar selama ini, nanti bisa saya jelaskan Kepala Sekolah bahwa apa yang Ibu lakukan selama ini tidak melanggar aturan atau melanggar kurikulum yang ada seperti itu ya. Bagaimana rasanya? Ya agak lega lah. Oke lah. Tadi nanti kita tunggu kalau jam 11 ya. Soalnya tadi beliau WA nih, tapi jam 11 mau balik ke sekolah. Jadi kita nggak pulang ya. Ya dah. Oke. Ibu siap menolong saya ya. Oke. Siap. Siap. Ya, semangat. Semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini berperan sebagai pengamat. Tadi sudah saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Miss Rayani sebagai coach dan Bu Hajah Hotimah sebagai coach. Dalam pengamatan saya kali ini saya merasa bahwa praktik coaching yang 2 orang teman saya lakukan ini sudah bisa dibilang sudah lengkap kalau dilihat dari tahap-tahap coaching model Tirta. Yang pertama yaitu tentang tujuan. Tadi di awal Ibu Miss Rayani sebagai coach sudah memberikan pancingan ke coachee yaitu Bu Hajah Hotimah bahwa beliau datang dalam posisinya pada saat itu adalah dalam rangka bagaimana membantu menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan saat itu dihadapi oleh Bu Hajah Hotimah. Kemudian tentang identifikasi masalah juga sudah panjang lebar tadi dilakukan, terlihat dari bagaimana cara Bu Miss Rayani menggali potensi yang dimiliki oleh coachee dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Berbagai pertanyaan diajukan, pertanyaan galian diajukan beberapa, bahkan terlihat banyak sekali, dan itu menunjukkan bahwa proses identifikasi dalam kegiatan coaching ini sudah dilakukan.